Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur malam hari ini kita dikumpulkan di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan semoga Allah curahkan rahmatnya, Allah turunkan sakinahnya, dan Allah catat nama-nama kita, Allah sebut nama-nama kita di hadapan malaikat-malaikat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian sesi terakhir atau pertemuan terakhir membahas surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah membahas ayat pertama. Ayat pertama Al-Fatihah apa Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim, di mana Al-Fatihah diletakkan di urutan pertama surat-surat dalam Al-Quran, dan ayat pertama Al-Fatihah juga dibuka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ulama juga mayoritas mengatakan basmalah itu menjadi pembuka setiap surat di dalam Al-Quran, kecuali satu surat. Surat apa? Surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah tidak dibuka dengan basmalah. Alasannya banyak, berbeda-beda para ulama. Alasannya diantaranya kalau di dalam tafsir At-Tanwir, karena kita ngajinya tafsir At-Tanwir, kalau penjelasan di dalam tafsir At-Tanwir, di antara alasan surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah karena surat At-Taubah itu berisi pemutusan rahmat Allah terhadap orang-orang musyrikin. Makanya kan ayat pertamanya surat At-Taubah bunyinya apa? Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah dan Rasulullah itu berlepas tangan, memutuskan hubungan. Jadi surat At-Taubah itu awal-awalnya berisi tentang deklarasi pemutusan hubungan dari Allah dengan orang-orang musyrik. Allah, Rasulullah memutus hubungan dengan orang musyrik. Makanya kenapa tidak ada basmalah? Karena basmalah itu berisi sifat Rahman dan rahmatnya Allah.
Sedangkan at-taubah berisi pemutusan hubungan terhadap orang musyrik. Halo Bapak Ibu, bisa diambil pelajarannya? Kenapa at-taubah tidak ada basmalahnya? Lawang basmalah itu isinya rahmat dan kasih sayangnya Allah, sedangkan at-taubah pemutusan rahmatnya Allah, makanya tidak dicantumkan. Meskipun ada penjelasan lain, kalau kita merujuk ke dalam kitab-kitab ulama yang lain, ada yang berpendapat karena Al-Anfal dan At-Taubah itu masih nyambung pembahasannya, maka karena nyambung ke Al-Anfal maka tidak dipisahkan dengan basmalah supaya masih kelihatan satu kesatuan. Karena kalau At-Taubah diberi basmalah, jadi kayak sudah pisah, ini dua surat kayak pisah. Padahal nek kita baca isinya Al-Anfal, terus surat keberapa Al-Anfal Bapak Ibu? Hafal nama buatan ini urutan-urutan surat dari nomor 1 sampai 114? Oh belum ya. Surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Jadi 8 dan 9 karena satu kesatuan, pembahasannya itu nyambung Bapak Ibu sekalian, masih nyambung, ada hubungannya. Karena masih nyambung, para sahabat awalnya ragu-ragu, ini dua surat apa satu surat? Karena ragu-ragu, isinya nyambung tapi Nabi tidak pernah memerintahkan untuk disambung. Mau dipisah kok isinya masih berkaitan. Dalah, daripada bingung nggak usah dikasih pemisah basmalah. Seperti itu. Itu kalau kita merujuk ke kitab-kitab yang lainnya. Tapi kalau di tafsir Tanwir alasannya tadi, karena at-taubah berisi pemutusan rahmat, yo nggak pas kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Bapak Ibu? Yang pekan kemarin ada pertanyaan apa mboten? Tidak ada nggih? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Saya juga ambilkan referensi dari beberapa kitab yang lainnya untuk memperkaya pembahasan. Lanjut ayat kedua. Ayat kedua Al-Fatihah bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji syukur untuk Allah Tuhan semesta alam. Di sini pelajaran yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama itu Bapak Ibu membedakan antara syukur dengan hamdalah. Kebanyakan kaum muslimin baru bisa di level suka membaca hamdalah tapi minim syukurnya. Karena ini dua istilah yang berbeda. Hamdalah itu bil lisan wa syukru bil qalbi. Nek kalau alhamdulillah bisa semua namanya Bapak Ibu? Bisa. Setiap selesai sholat kita berapa kali? 33 kali enteng kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang bertahmid seperti itu langsung mendapatkan status hamba yang bersyukur? Tidak. Karena syukurnya orang kaya dengan baca hamdalah apa rajin sedekah? Halo Bapak Ibu sekalian, syukurnya orang kaya itu cukup nggak? Hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cukup nambahan? Nggak cukup. Makanya kalau di sini disebutkan walhamdu yakunu bil lisani wa amma syukru fayakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Lengkapnya, kalau alhamdulillah itu hanya amalan lisan, semua orang bisa. Tapi orang yang sering baca alhamdulillah tidak langsung dikategorikan hamba yang bersyukur. Sampai lisannya mengucapkan alhamdulillah,
hati dan badannya juga beramal sesuai dengan yang Allah ridhoi. Contoh, Bapak Ibu dapat rezeki nomplok berapa juta Pak? Patut-patutnya ya patut-patutnya gitu loh. Kalau ibu-ibu dapat langsung gelondongan emas 74 kilo, seneng nggak mboten? Mboten? Enggak, nanti kena delik ya. Misalkan ya dapat rezeki lah, misalkan dapat apa, mohon maaf, warisan misalkan dari orang tuanya, dapat warisan 1 miliar misalkan warisan 1 miliar. Apakah cukup dengan hanya membaca alhamdulillah? Tidak. Tapi hati juga harus ikut terlibat. Hati itu bagaimana terlibatnya? Memahami bahwasanya rezeki ini datang karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini datang bukan karena kehebatan saya, ini datang bukan karena keberuntungan, memang Allah yang pemurah ngasih ke saya. Itu amalan hatinya. Amalan jawarih anggota badan, ambil misalkan 2,5% dikeluarkan, disedekahkan. Nah itu namanya hamba yang bersyukur. Orang yang sehat tidak cukup hanya membaca hamdalah, tetapi yang disebut bersyukur, hatinya memaknai sehat ini titipan Allah, saya harus pergunakan dengan baik. Kemudian badannya digunakan untuk ibadah, itu namanya syukur. Lah level-levelnya kita rata-rata baru syukur bil lisan. Betul nggak rata-rata? Iya, rata-rata seperti itu. Maka setelah kita mempelajari tafsir Al-Fatihah, ya harusnya kita naik level. Tidak hanya lisan, hati juga bersyukur, anggota badan juga bersyukur. Jelas Bapak Ibu? Lanjut ayat ketiga. Sebetulnya kalau kita bahas langsung di buku Tafsir Tanwir panjang banget Bu. Cuma kalau saya jelaskan semuanya ya ngantuk Bapak Ibu sekalian. Saya ambilkan poin-poin pentingnya, poin-poin intinya saja. Yang penting kan kita amalkan kandungannya. Lanjut ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Apa ayatnya? Jangan sampai lupa Al-Fatihah Bapak Ibu. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim kemarin sudah kita bahas. Bedanya apa Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Lupa. Kalau terjemahannya kadang membingungkan. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang gitu nggih. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita merujuk ke penjelasan para ulama, Ar-Rahman, Ar-Rahmah syamilah likullil khalqi fi arzakihim wa masalihihim wa ammatil mu'min wal kafir. Kalau Rahman itu kasih sayang Allah berupa rezeki, berupa kesehatan, berupa kenikmatan-kenikmatan dunia, diberikan ke yang beriman maupun ke yang kafir. Itu sifat Rahman. Jadi kalau kita ngelihat tetangga nggak pernah sholat tapi tetap kaya raya, koruptor kok tetap kaya raya, padahal melanggar norma agama, sebabnya karena apa Bapak Ibu? Rahmatnya Allah atau sifat Rahmannya Allah. Nggak apa-apa, biarkan saja. Sedangkan sifat Ar-Rahim khassun lil mu'minin. Sedangkan Ar-Rahim sifat Allah khusus untuk orang beriman. Kemarin sudah kita bahas. Dan Rahim itu di dunia hanya untuk orang muslim mukmin,
di akhirat juga hanya untuk orang muslim dan mukmin saja. Orang kafir tidak beriman hanya mendapat sifat Ar-Rahman. Jelas Bapak Ibu? Oke. Yang berikutnya ayat keempat. Nanti terakhir tanya jawab supaya Bapak Ibu mau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Yang keempat bunyinya pendek apa panjang? Maliki yaumiddin apa? Maliki yaumiddin. Panjang apa pendek? Tergantung qiraat atau riwayatnya siapa. Mbok nanti kalau Bapak Ibu yang masih mungkin aktif pegang HP, kadang dengar itu ada, saya kok pernah dengar qori atau imam di YouTube atau di media sosial baca malikinya kok pendek, maliki yaumiddin. Kalau di pondok pesantren kami ada Ustadz Abdullah Azam itu nek sholat kadang-kadang pakai riwayat lain, bukan riwayat yang masyhur di tengah masyarakat. Karena riwayat bacaan Al-Quran itu sangat banyak, qiraatnya banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau di Indonesia yang terkenal dan umum dipakai namanya Hafs an Asim. Halo? Riwayat apa? Hafs. Ya, atau kalau lisan kita ya Hafiz gitu loh. Kalau lisan kita bacanya Hafiz. Hafs an Asim. Itu orang Indonesia. Kalau nanti misalkan ke Mesir, di sana juga banyak bacaan-bacaan yang mungkin berbeda dari apa yang biasa kita dengarkan. Apalagi kalau ke Afrika, Maroko dan lain sebagainya banyak yang berbeda. Makanya kalau di pondok kami itu kadang-kadang diberi variasi supaya mboten kagetan, ya, mboten kagetan kalau nanti dengar bacaan yang rodo beda, itu faham bahwasanya ini lagi membaca riwayat apa misalkan. Tapi nek embah-embah yang nggak pernah belajar tahsin kayaknya itu bukan baca riwayat lain, tetapi karena salah bacanya, ya. Kalau ada misalkan mbah-mbah bacanya maliki yaumiddin gitu, itu kayaknya sih suudzonnya karena panjang pendeknya belum terlalu tepat nih, seperti itu. Baik, ayat yang keempat maliki yaumiddin artinya apa Pak? Maliki yaumiddin panjang gitu. Kalau yang biasa kita dengar orang Indonesia pakainya Hafs an Asim, panjang maliki yaumiddin. Meskipun nanti ada yang pendek maliki yaumiddin, tapi jangan dicoba-coba kalau yang umum saja belum pernah kita khatamkan 30 juz. Boleh loncat ke riwayat lain kalau yang pokok di Indonesia sudah khatam dan menguasai. Ya, karena nanti akan rancu kalau belum khatam yang satu sudah geser ke yang lainnya. Maliki yaumiddin artinya maliki yaumil jazai wal hisab, pemilik hari pembalasan dan hari penghisaban. Jadi di awal kemarin saya terangkan surat Al-Fatihah adalah surat yang tujuannya mengubah, meluruskan pandangan hidup manusia sehingga manusia sadar berbuat seperti apapun kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Makanya ketika menafsirkan ayat ini Rasulullah pernah bersabda, if'al ma syi'ta kama tadinu tudanu. Terserah kalian di dunia mau berbuat apa, tapi ingat-ingat
kama tadinu tudan, sebagaimana apa amal kalian seperti itu pula kalian akan dibalas. Di dunia beramal baik, di akhirat dapat balasan baik. Seandainya ayat ini tidak ada, atau seandainya di awal-awal Al-Quran tidak dijelaskan ayat-ayat yang berisi ancaman akhirat, orang itu kan menganggap selesai di dunia, selesai perkara. Orang senang korupsi mungkin karena nggak paham atau tidak ingat bahwasanya mati dari dunia bukan selesai perkara, akan ada hari penghisaban dan hari pembalasan, ya, supaya kita direm, tidak belum menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bapak Ibu? Taib, nomor 6 ayat ke 5 mohon maaf. Ayat ke 5 nggih. Ayat ke 5 bunyinya pendek apa panjang? Panjang ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, kalau di sini diterangkan bahwasannya kenapa Allah gandengkan ibadah dengan meminta pertolongan, karena supaya orang tidak sombong dengan banyaknya ibadah yang ia kerjakan. Seandainya bunyi ayatnya hanya berhenti iyyaka na'budu, orang rata-rata sombong, menganggap kita bisa sholat berjamaah rajin di masjid itu dianggap karena usaha diri kita sendiri. Kita tua-tua rajin belajar Quran menganggap itu semuanya karena usaha saya. Kita ini rajin puasa sunnah, rajin ibadah, menganggap itu semua karena hebatnya diri saya. Supaya kita ingat bahwasanya kita ini ibadah juga ditolong oleh Allah. Makanya aneh orang itu kalau menyombongkan diri dengan ibadahnya. Wong Anda bisa ibadah itu kan ditolong oleh Allah. Betul nggak mboten? Iya apa enggak Pak, Bapak Ibu sekalian? Seandainya Allah tidak izinkan kita untuk berangkat ke masjid, Allah persusah kita ke masjid, sakit dan lain sebagainya, kita nggak akan sampai ke masjid ini. Jadi semuanya kita ini bisa beribadah, semuanya pertolongan Allah, ya. Makanya kalau ada azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya kan bukan ayo gas, bukan. Kan bukan kayak gitu. Ayo ndang, enggak kan? Ayo sholat, ayo menuju kesuksesan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diajari kita ini pasrah diri kepada Allah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kita nggak bisa sholat kalau nggak ditolong oleh Allah. Kita nggak bisa ke masjid kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong dan jangan pernah memandang remeh orang yang ibadahnya di bawah kita. Karena kadang-kadang penyakitnya orang yang sudah rajin ibadah itu bukan maksiat yang terang benderang, Pak. Maksiat atau dosanya orang yang sudah rajin ngaji itu bukan nyolong, bukan korupsi, bukan zina dan lain sebagainya. Maksiatnya orang yang sudah rajin ibadah atau rajin ngaji, maksiatnya merasa lebih baik dari orang lain. Itu maksiat kita. Kayaknya kan nggak ada bapak ibu yang suka nyolong, kan nggak ada orang rajin ngaji kok suka nyolong. Maksiat itu maksiat untuk mereka yang levelnya masih dasar-dasar. Setan yang menggoda mereka mungkin pangkatnya setan strip 1.
Ya apalah, saya nggak paham itu hierarki jabatan dalam kemiliteran ya. Meskipun sekarang ya apa-apa militer, harusnya pelajari juga ya Pak ya. Oh ya, harusnya itu kita sudah mulai mempelajari juga. Nah itu kalau yang ahli maksiat kadang-kadang nggak usah digoda setan saja, hawa nafsunya sudah menyimpangkan mereka, nggak perlu diutus setan untuk goda mereka. Orang yang imannya masih lemah, goda setan mungkin level-level rendahan lah, supaya jangan sholat, supaya maksiat dan lain sebagainya. Tapi untuk yang mohon maaf, bukan berarti kita menganggap diri kita lebih baik, tapi karena kita sudah ngaji, karena kita sudah terbiasa ibadah, setan datang ke kita godaannya beda. Bukan jangan sholat, tapi rajinlah sholat. Kalau Anda nggak ke masjid, apa kata tetangga? Iya kayak gitu Pak. Loh, nek godaan, mohon maaf bukan saya tidak ngajari kita ini lebih baik dari orang lain, cuma maksudnya kalau orang yang mungkin imannya baru-baru tertata, godaannya kan nggak usah sholat, capek, Allah Maha Pengampun ini, nanti saja juga nggak apa-apa. Nah itu godaan setan. Nek untuk ukuran kita kan enggak. Ayo Pak Bu, azan itu loh, masa belum ke masjid sih? Nanti gimana kalau jenengan masbuk? Malu apa enggak itu dikata-katai orang masbuk? Pak Haji baru haji kok telat sholatnya. Itu mungkin dikiranya itu bukan godaan setan, padahal godaan apa? Godaan apa enggak Pak? Godaan. Ada ulama namanya Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham itu diriwayatkan konon katanya meskipun sighahnya menggunakan kata kalau dalam ilmu periwayatan hadis, segala bentuk riwayat yang didahului dengan kata itu janjane rada lemah gitu loh, jere gitu Pak. Kalau ada orang bawa kabar jerene, itu dalam ilmu periwayatan hadis itu lemah, jangan mudah percaya. Jerene Ustadz Ferry itu nikah lagi. Betul Pak, ada yang ngomong kayak gitu. Gara-gara apa? Gara-gara ada adik saya bonceng adik saya, cuma orang kan nggak paham saya punya adik perempuan gitu loh. Saya bonceng adik saya masih muda. Ada jamaah yang lihat, loh itu kok bukan istrinya Ustadz Ferry, bukan istri yang biasa mas. Astagfirullah, itu adik saya, ini KTP-nya silahkan dicek ya, ini adik saya sendiri. Makanya kalau jerene adol jere nggak usah gampang percaya. Makanya ulama-ulama ahli hadis itu kalau ada riwayat yang menggunakan riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, man shalla jama'atan arba'una yauman yudriku takbiratal ihram ma'al imam kutibat lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaki. Orang kalau bisa 40 hari sholat berjamaah, selalu dapat takbiratul ihram bareng imam, dapat garansi 2. Hadis sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, tercantum juga dalam kitab Umdatul Ahkam. Kata Nabi, yang bisa 40 hari sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bareng imam. Maksudnya kalau imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita sudah standby, sudah siap di softnya masing-masing. 40 hari 40 malam. Garansinya 2. 1, bara'atun minan nar, ini enggak akan dimasukkan ke neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifak, ini aman, terjamin dari penyakit kemunafikan. Kepenak nombotan? Wah kepenak tat 40 dina jajal mawon sih. Wong bolak-balik saya nyoba kadang-kadang ya Allah sudah 30 sekian, yuk ndilalah sebelum sholat subuh perut kurang bisa diajak kompromi. Kadang-kadang sudah mau selesai 40 hari harus ada safar, yang kadang-kadang safar kan susah juga Pak. Lagi safar ya wangel.
Kadang-kadang terkendala kondisi badan yang kurang fit dan lain sebagainya. Wangel Pak, 40 hari saja kita susah mati-matian mengusah ajarannya saja. Kila ada ulama yang 20 tahun nggak pernah telat sholatnya, selalu dapat takbiratul ihram bareng imam. Sampai sekali suatu hari beliau masbuk. Setelah 20 tahun nggak pernah telat, sekali telat sholat jamaah. Beliau masuk, beliau sudah masbuk 1 rakaat, tertinggal 1 rakaat, dan ketika beliau masbuk berdiri di shaf, yang lain imam sudah salam selesai, imam dan jamaah yang lain sudah pada salam, beliau naik ke atas, naik lagi untuk menyelesaikan rakaat yang kurang. Beliau merasa kenapa semua pandangan mata tertuju kepada saya, padahal itu hanya perasaan tok gitu loh. Lo kayak ndelengi aku kabeh, masa aku 20 tahun nggak pernah telat, kok ini telat. Beliau yang selama 20 tahun nggak pernah telat mengira sudah ikhlas, sehari sekali pernah telat langsung sadar, ya Allah, kok aku mikir kayak gitu. Kenapa saya mikir, malu ya, kok saya 20 tahun nggak pernah telat, ini sekarang telat, malu saya, malu ke jamaah yang lainnya. Lah saat itu pula beliau sadar, aku kok ibadah malu ke manusia, berarti selama ini ibadahku tersusupi riya. Itu kan samar banget Pak. Wah, sama repol, tipis banget. Kadang-kadang kita ini nggak sadar kalau kita beribadah juga sudah tersusupi perasaan-perasaan seperti itu. Ustadz Ferry kalau habis ceramah ada yang ngomong dat materinya bagus, langsung dalam hati itu kadang-kadang iyalah sopo ya. Itu langsung ya Allah kok ngono, itu udah langsung itu ambiar pahalanya. Maka kalau kita beribadah, kita harus fahami Bapak Ibu, kita bisa sholat, ngaji, baca Quran, semua pertolongan Allah. Makanya di Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tafsirnya gini, Tafsirnya iyyaka rabbana nasta'inu ala ta'atika wa ibadatika fi umurina kulliha fala yamlikul qudrah ala aunina ahadun siwaka. Ya Allah, kami ini nggak bisa ibadah kalau bukan karena pertolonganmu. Tolong kami supaya bisa istiqomah, selalu bisa beribadah kepadamu. Bahasanya seperti itu tafsiran para ulama. Ya Allah, tolong kami supaya kami selalu mudah dalam beribadah. Jelas Bapak Ibu? Halo? Ya, supaya kita nggak sombong-sombong amat kalau rajin beribadah. Pulang sholat jemaah ketemu bapak-bapak yang masih nongkrong di depan rumah, pandangan husnuzon apa suudzon? Halo? Suudzon Pak. Wong kok aku sudah selesai sholat maghrib kok masih aja duduk di depan teras. Nah, itu sudah langsung merasa lebih dibanding orang lain. Ibu-ibu pulang ngaji, lihat ibu-ibu masih sibuk dengan urusan rumah tangganya, jemur, nyapu dan lain sebagainya. Orang kok hanya sibuk ngurusi urusan rumah tok. Aku loh sudah pulang ngaji, wong diajak ngaji kok susah. Itu kan tipis banget Bu. Kadang kita nggak nyadar itu. Nah, itu sudah rusak niat kita, rusak ibadah kita. Taib. Ayat ke-6 bunyinya apa? Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf ada telepon. Mohon maaf sebentar nih Pak, izin sebentar dong. Karena mohon maaf ibu saya lagi dioperasi, jadi ada yang penting. Mohon maaf sekali. Jadi saya dari kemarin itu sebetulnya belum istirahat nih, makanya matanya rodo-rodo sepet pahit Pak. Karena seharian kemarin nunggu ibu sedang opnam di rumah sakit,
Dan sore ini dioperasi karena ada sebagaimana tadi katanya Pak Subandoko juga sedang gerah di rumah sakit. Nanti kita bareng-bareng doakan semoga beliau juga diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Baik. Loh, Pak Ustadz nggak nungguin ibu lagi dioperasi kok Ustadz malah ngisi pengajian. Ibu yang ngomong, kalau kamu punya kewajiban untuk umat, kamu dahulukan untuk umat. Kemaslahatan orang banyak didahulukan daripada kemaslahatan untuk keluarga sendiri, untuk pribadi kita. Ibu masih punya anak yang lain, masih bisa diurusi anak yang lain, tapi kamu ngurusi umat, selesaikan tugasmu. Jadi nek saya punya ibu kayak gini jadi mandan anteng ya. Meskipun ya kadang-kadang gak anteng juga, khawatir juga. Baik, ayat yang ke-6 bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertanyaannya gini, kenapa Bapak Ibu minta ditunjuki jalan yang lurus? Berarti hari ini berada di jalan yang menyimpang. Iya. Apakah Bapak Ibu hari ini belum berada di jalan yang lurus? Sudah napa dereng? Siratal mustaqim itu kan ulama menafsirkannya Islam. Siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu ditafsirkannya al-Islam, dinul Islam, agama Islam. Lah bukannya kita ini sudah masuk Islam? Makanya orang-orang sekuler, liberal, ateis juga itu nek dengar kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Lah Anda sendiri berarti meyakini kalau Anda sekarang masih berada di jalan menyimpang. Karena kan mintanya ditunjuki jalan yang lurus. Berarti sekarang berada di jalan kayak gitu nah buatan. Ayo gimana itu Pak? Mendudukannya gimana? Ini kayak ya, jadi tafsiran para ulama gini. Berarti jenengan tidak berada di jalan yang lurus sekarang? Ya di jalan yang lurus. Lah maksud dari ihdinas siratal mustaqim itu apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama, wa maknal ayah sabitna ya Rob alal iman. Pertama maknanya, ya Allah tolong mantapkan hati saya supaya terus berada di atas keimanan. Sabitna, tolong kokohkan iman saya, kuatkan iman saya. Wa wafiqna li salihil a'mal, bantu saya supaya ringan beramal soleh. Wa ja'alna mimman salaka tariqal Islam wal wusul ilal jannah, dan tolong tunjuki kami jalan Islam yang lurus yang bisa mengantarkan kami sampai ke surgamu. Tiga ini, ya Allah mantapkan keimanan kami. Dua, bantulah kami supaya bisa terus beramal soleh. Tiga, tunjukilah kami ke agama yang lurus yang mengantarkan kami ke surgamu. Karena namanya dalam hal agama, meskipun sama-sama mengatakan Islam, ada enggak yang sebetulnya menyimpang? Ada apa tidak Bapak Ibu? Ada yang mengatasnamakan Islam tapi ajarannya jauh dari Islam. Jawa Barat kan ya karena live gak enak nyebut merek gitu. Jadi di Jawa Barat kan ya ada yang mengatakannya ya Islam, yang kemarin difatwakan bermasalah oleh Majelis Ulama Indonesia. Az-Zaitun itu kan yo bermasalah nombatan sebetulnya. Bermasalah nombatan. Bermasalah apa enggak ini Pak? Jangan ragu-ragu ini. Kan bermasalah yang ramai. Meskipun ya polemik lah, biasa ada yang mendukung, ada yang kontra. Tapi kalau kita kaji, misalkan soft laki-laki, soft perempuan dibuat berjejer dan lain sebagainya lah, banyak ya, nanti bisa dicari sendiri masalah-masalahnya ya.
Meskipun ada teman saya itu ya ada yang simpatisan betul kayak gitu. Cuma ya kalau kita kaji kan banyak pendapat yang bermasalah. Banyak pendapat-pendapat yang sebetulnya bermasalah secara timbangan syar'i. Nah yang kayak gini kita minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong tunjukkan saya yang lurus-lurus saja yang bisa mengantarkan kami ke surgamu. Iman dikokohkan, kemudian dibantu beramal soleh, ditunjuki jalan Islam yang lurus yang sampai ke surganya. Itu maksud dari ihdinas siratal mustaqim. Jelas Bapak Ibu? Baik, dikit lagi. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Apa bunyinya? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Tafsirannya, jalan ini jalannya siapa? Ayat ke-7 Al-Fatihah ditafsirkan menggunakan surat An-Nisa ayat 69. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat itu diterangkan di An-Nisa ayat 69. Jalan yang kayak apa? Maka disebutkan di surat An-Nisa ayat yang ke-69, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, jalannya para nabi, wasiddiqin, jalannya orang-orang yang jujur, meskipun sebagian lagi mengatakan jalannya yang ditempuh oleh Abu Bakar As-Siddiq, ada tafsiran yang seperti itu. Wasyuhada, jalannya para syuhada, wasolihin, jalannya orang-orang solih. Ini jalan yang kita minta, para nabi, para orang yang jujur, para syuhada, orang-orang soleh. Tanggung. Terus ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Siapa tafsirannya? Orang yang dimurkai itu siapa Bapak Ibu? Yahudi. Kenapa Yahudi diberi sifat maghdub, dimurkai? Karena lahumul ilmu, mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Orang Yahudi itu kan faham betul siapa nabi akhir zaman, kenal betul janjane. Kitab mereka jelas menyebutkan nabi akhir zaman itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berilmu, mereka pinter-pinter. Makanya Yahudi itu kan secara genetik itu kan bibit-bibit unggul secara kecerdasan. Betul nggak betul? Orang-orang hebat cerdas itu kan ya banyak dari Yahudi, Pak. Ilmuwan-ilmuwan top, bahkan hari ini saintis-saintis yang top dunia itu rata-rata gennya itu dari orang-orang Yahudi. Ya, itu sebagai pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim diberi anak Ishak, fabi ghulamin alim. Ibrahim diberikan kabar gembira punya anak Ishak yang sifatnya alim, luar biasa. Lah Ishak itu kan nanti anak keturunannya sampai ke Yehuda, Bani Israel ke bawah. Bedanya Ismail, kalau Ismail wa basyarnahu bi gulamin halim, Ismail sifatnya bukan pintar tapi halim, lemah lembut, sabar, penyantun dan seterusnya. Dari Ismail lahirlah nanti nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nek Yahudi pintere bukan main, nek Islam keturunannya Ismail, Muhammad, halus-halus, lembut-lembut, penyabar-penyabar, tabah-tabah. Lah orang Yahudi pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya, dimurkai oleh Allah. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang yang engkau sesatkan. Siapa itu? Siapa Pak? Nasrani. Mohon maaf nih Genggi. Ini keyakinan kita sebagai orang muslim. Kenapa Nasrani itu disebut dolin, sesat? Karena mereka
beribadah tanpa ilmu. Bedanya dengan Yahudi. Yahudi pinter ra ibadah itu dimurkai. Nek Nasrani rajin ibadah tidak atas dasar ilmu, maka sesat. Lana Islam berilmu dan mengamalkan ilmunya di tengah-tengah. Nek Yahudi berilmu tidak mengamalkan, nek Nasrani beramal tidak berilmu. Nek kulolan panjenengan kadang-kadang ada yang enggak berilmu, enggak beramal, lebih parah itu. Gabungan Yahudi Nasrani itu, ora berilmu, ora beramal, ora seneng ngaji, ora seneng ibadah, parah betul kualitasnya. Ya kita tengah-tengah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pertanyaan nggih? Insyaallah. Nggih gimana Pak? Nggih, monggo. Gimana? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim maliki yaumiddin gitu ya. Boleh apa tidak? Boleh diwasol. Jadi baca Quran itu boleh di akhir ayat itu boleh wasol, boleh wakof. Boleh wasol, boleh wakof. Nek wakof berarti ya ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim. Nek diwasol ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Seperti itu. Boleh enggak? Boleh. Tapi yang paling utama gimana Ustadz? Yang kalau dibandingkan lebih bagus mana? Lebih bagus wakof tiap ayat. Kalau ditanyanya lebih bagus mana? Wakof tiap ayat. Tapi kalau ditanya boleh enggak nyambung? Boleh. Bahkan nek terawih kadang-kadang ada yang satu tiupan, satu apa? Satu nafas. Ya, nafas panjang itu, ya, biar cepat 2-3 tapi lebih cepat dari yang 11 ya. Bukan masalah jumlah rakaatnya tetapi kecepatannya yang patas ya. Gitu, Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Oh, enggak bisa. Itu berarti dilebur ke ayat berikutnya. Ar-Rahman nirokna sing salah angel. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Berarti dia itu pengen wakaf tapi tidak ngambil nafas. Kan gitu. Janjinya kan wakaf itu Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Harusnya kan gitu. Tapi nek tidak ngambil nafas itu hitungannya wasol. Nek wasol harusnya dibacanya Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Salah fatal. Itu parah itu. Salahnya salah fatal. Enggak boleh kayak gitu. Ngerubah mana sih enggak? Cuma merubah harokat gitu loh. Tidak sampai merubah makna tetapi ya fatal juga karena merubah harokat. Maknanya nggak berubah tapi harokatnya diubah, kayak ngubah-ngubah Quran, Pak. Bahkan itu bisa dibilang menghilangkan satu huruf. Ar-Rahmanir Rahim kan langsung kayak ngeleburkan mim akhir dengan mim awal. Nggak boleh kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kita doakan tadi Pak Subandoko karena sedang gerah, semoga Allah angkat penyakit beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu kama yu'afi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa ant ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina wa fi jami' umurina. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihhah
li akhina Bapak Subandoko. Allahumma rabban nas anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi Bapak Subandoko shifaan ajilan la ajilan shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ajil shifaahu Allahumma ajil shifaahu ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.